Mohon izin langsung saja sapa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mau ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menunggu sangat lama pada hari ini, dan terima kasih kita sudah bisa ketemu lagi di hari Jumat. Hari ini kita akan bahas mengenai orang munafik, mewaspadai akan hadirnya sifat nifak atau orangnya kita sebut munafik ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang munafik ini banyak ya teman-teman semua, ada di sekitar kita, di zamannya Nabi juga sudah ada. Kita susah untuk mengetahui orang seperti ini. Kenapa? Karena secara casing, ya secara luaran itu tampak sama. Tetap sholat seperti biasa, tetap ibadah seperti biasa, tapi ternyata orang inilah yang menjadi musuh dalam selimut, duri dalam daging. Kalau di zamannya Rasulullah SAW itu ada orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi beliau ini dahulu di kota Yathrib atau kota Madinah, beliau ini yang akan diangkat untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW itu hadir atau datang dari kota Mekah menuju ke Madinah, orang-orang beralih konsentrasi dan fokusnya dan penghormatannya kepada Rasulullah SAW. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul ini tidak suka dengan keadaan tersebut karena iri dan dengki yang Abdullah bin Ubay bin Salul miliki, maka ia berpura-pura untuk menjadi sahabat Rasul yang sangat mulia, berpura-pura untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW, tapi sebenarnya orang inilah yang menghancur dari dalam. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul salah satunya adalah ketika perang Uhud misalnya, dialah yang memprovokasi atau memprovokasi orang-orang Islam untuk tidak ikut perang Uhud, atau dia yang turut menyebarkan berita bohong dari kalangan orang-orang Muslim bahwa Siti Aisyah itu telah berselingkuh dengan sahabat Nabi. Jadi dia merusak dari dalam, memporak-porandakan dari dalam. Ini salah satu contoh orang munafik. Dan orang munafik itu ada di sekitar kita sampai hari ini. Maka kita harus tahu dulu orang-orang munafik ini siapa sih? Ciri-cirinya seperti apa? Memangnya apa yang dia lakukan? Kenapa? Hukumannya itu berat sekali. Kalau teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat 145, kata Allah SWT, orang-orang munafik itu ditempatkan di tingkatan atau tempat yang paling rendah, paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali nggak bisa jadi penolong bagi mereka. Atau dalam surah An-Nisa ayat ke-140 juga dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Jadi saking dahsyatnya perbuatan mereka ini, Allah letakkan orang-orang munafik ini letaknya di neraka jahanam, atau di satu ayat berikutnya yang satu An-Nisa ayat 145 dikatakan letaknya itu di paling bawahnya neraka. Nah, teman-teman semua, kalau teman-teman lihat buka surah Al-Baqarah, teman-teman sering bacakan surah Al-Baqarah, teman-teman simak di situ. Di awal surat Al-Baqarah itu Allah SWT menyebutkan 3 golongan manusia. Yang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi dan seterusnya itu Allah SWT di surah Baqarah, awal-awal surat Baqarah, Allah SWT menyebutkan 3 golongan manusia. Ada kaum mukminin, kaum orang-orang beriman, kaum kufar, dan juga orang-orang munafik. Kalau Allah jelaskan tentang kaum mukminin di surah Al-Baqarah, teman-teman akan lihat itu dalam 4 ayat. Kaum kufar itu dalam 2 ayat. Sementara kaum munafik itu ada 13 ayat. Saking banyaknya dan luar biasanya perbuatan mereka yang gak jelas ini. Kalau orang kufar, orang yang kafir kepada Allah, jelas perbuatannya, memang kafir kepada Allah. Tapi orang yang munafik ini abu-abu, teman-teman semua. Gak kelihatan. Nah, ini dijelaskan panjang 13 ayat di dalam surah Al-Baqarah. Kenapa? Karena banyaknya jumlah mereka ini. Dan beratnya fitnah yang diakibatkan terhadap Islam dan kaum muslimin, orang-orang munafik. Oleh karena itu, kita pelajari hari ini orang munafik itu siapa, dan kita mewaspadai, mungkin kita juga termasuk bagian dari orang munafik. Kata Hasan Al-Basri, apa kata beliau? Tidak ada yang merasa aman darinya kecuali orang munafik, dan tidak ada yang merasa takut darinya kecuali orang mukmin. Jadi, ya orang-orang mukmin itu merasa khawatir sih sebenarnya kita ini termasuk golongan orang-orang munafik atau enggak ya. Orang-orang munafik atau orang-orang yang memang jelas munafik ya nggak ada rasa apa-apa gitu, nggak ada rasa apa-apa. Tapi kita ini kadang-kadang kita berpikir bahwa mungkin kita termasuk golongan orang munafik. Nah itu bagus tuh bahwa kita masih bertanya pada diri saya akan selamat. Sebelum membahas banyak hal,
paling mudah kita tahu bahwa ada 4 tanda. Kalau seseorang memiliki 4 tanda ini, maka dia disebut sebagai orang munafik yang sesungguhnya. Apa itu? Jika ia memiliki salah satu tanda ini, maka dalam dirinya terdapat tanda kemunafikan, ya, sampai dia meninggalkan perilaku tersebut. Apa ciri-ciri orang munafik? Pertama, jika diberi amanah dia berkhianat. Kedua, jika berbicara dia berdusta. Ketiga, jika diberi perjanjian tidak dipenuhi. Keempat, jika berselisih dia berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim. Jadi 4 golongan yang ketika dia memiliki tanda ini dia disebut orang yang munafik yang sesungguhnya. Jadi kita rincikan dulu ini teman-teman semua. Ini munafik yang ringan ya, termasuk munafik yang banyak terjadi di sekitar kita. Tanda munafik yang pertama, kalau diberi amanah dia berkhianat. Teman-teman lihat dalam surah Al-Anfal ayat 27. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu wa amanatikum wa antum ta'lamun." Dikatakan dalam surah Al-Anfal ayat 27, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan janganlah mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian. Sedang kalian mengetahui. Jadi kalau seseorang atau kita diberikan amanah, diberikan kepercayaan tertentu, misalnya kita diberi amanah untuk memegang kekuasaan tertentu atau tugas-tugas tertentu, maka wajib untuk menjalankannya seamanah mungkin. Seamanah mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan gelar Al-Amin, sangat terpercaya, kata-katanya terpercaya, perbuatannya terpercaya, sangat amanah. Waktu sebelum beliau resmi menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad kali itu belum jadi nabi, masih muda, itu beliau semua orang mencintai beliau karena sifat amanahnya beliau itu. Beliau digelari Al-Amin, semua orang tidak ada terkecuali, semuanya mencintai akhlak beliau, akhlak yang amanah tersebut. Jadi siapapun teman-teman yang saat ini diberi amanah, amanah itu maksudnya apa sih? Amanah sebagai seorang ibu, amanah sebagai seorang istri, amanah sebagai seorang kakak, amanah sebagai orang yang memegang tanggung jawab di sebuah pekerjaan misalnya, uh, dan lain-lain. Maka kita pegang amanah itu dengan sebaik-baiknya. Orang sudah percaya pada kita, Allah sudah percaya pada kita, maka jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Tunaikan amanah. Jangan kita pernah berkhianat, jangan kita mengkhianati amanah yang sudah Allah berikan pada kita sebagai seorang siapa misalnya sebagai orang yang telah diberikan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin dalam urusan tertentu, jangan berkhianat, jangan mengkhianati siapapun. Engkau tepati apa yang sudah engkau janjikan misalnya. Amanah betul-betul menjalankan tugas itu dengan Rasulullah ingatkan, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu akan mengantarkan pada kebaikan, kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika kalian berlaku jujur, berusaha untuk jujur, kalian akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hati dari suka berbuat dusta. Gampang sekali orang-orang ini berdusta. Kadang-kadang lidah ini tak bertulang, mudah sekali dia berdusta, berdusta, berdusta. Sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan pada kejahatan, kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Kalau seseorang itu suka berdusta, dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi orang mukmin itu sudahlah dia mendapati janji, dia tidak berdusta. Itu jangan berkhianat, jangan suka berbohong, jangan suka berkata-kata dusta ya. Bohong itu boleh dalam Islam dalam 3 hal aja. Selebihnya nggak boleh. Ada hadis yang menyebutkan pembohong itu kita berbohong boleh dalam 3 keadaan saja. Yang pertama, kalau tujuannya untuk mendamaikan antara saudara kita yang berselisih. Ada yang bertengkar, terus kita katakan sebetulnya dia sayang sama kamu, sebetulnya dia doain kamu, dia nggak suka permusuhan ini. Kita mendamaikan yang berselisih itu bohong, itu boleh. Kemudian yang kedua, kita boleh berbohong dalam strategi perang. Kita nggak mungkin menceritakan strategi perang kita pada musuh kan. Kemudian yang ketiga, kita boleh berbohong untuk suami istri dalam artian, maksudnya dalam artian untuk keharmonisan suami istri. Ayah, suamiku, aku rindu padamu, aku mencintaimu, aku apalah, kamu terlihat apa ya, luar biasa, terlihat tampan, terlihat cantik dan sebagainya. Kata-kata yang bisa menggoda suami dan istri masing-masing gitu untuk saling lebih mencintai satu sama lain itu boleh ya teman-teman semua. Jadi selain dari itu nggak boleh ada bohong-bohong yang lain-lainnya. Jadi peperangan dalam strategi perang boleh berbohong, dalam tangga itu boleh. Dalam hadis surat Bukhari Muslim. Selebihnya bohong-bohong yang lain tidak boleh.
Teman-teman janji sama adiknya, nanti kakak beliin ya kurma. Nah itu janji harus dibeliin. Nanti mamah pulangnya jam 5 sore. Jam 5 sore mesti pulang gitu. Nanti saya telepon kamu ya jam 3 sore gitu. Telepon jam 3 sore gitu. Kalau misalnya nggak bisa, kasih tahu sebelumnya. Itu hal-hal sepele yang sering kita kita lupakan teman-teman semua. Makanya kalau orang pelupa, kalau janji dicatat supaya kita nggak termasuk pendusta gitu. Rasulullah nggak suka orang pendusta, dan pendusta itu bagian dari munafik. Ketiga, tanda munafik itu kalau berjanji nggak ditepati. Berjanji nggak ditepati ya. Ini bahaya. Jadi untuk teman-teman yang sudah janji, contoh, seorang laki-laki mengatakan, aku berjanji akan menikahi kamu, misalnya ya. 6 bulan kemudian ya kita sudah khitbah, aku berjanji. Tahu-tahu ini dalam 6 bulan fase menuju ke pernikahan, di dalamnya ada pengkhianatan misalnya. Ternyata dia sudah melamar perempuan lain, tapi dia masih ngedeketin yang lain misalnya. Ternyata setelah 6 bulan nggak ditepati, mundur lagi banyak alasannya misalnya dengan dusta-dusta. Wah ini termasuk munafik nih. Jadi di sini banyak perempuan-perempuan yang lagi di PHP-in nih. Oh, dari kan harapnya saya diberikan kamunya, janjinya nggak ditepatin, diulur-ulur waktunya, ternyata dianya berkhianat dengan yang lain. Itu juga hati-hati, karena kalau udah soal cinta ini agak-agak lemah nih perempuan-perempuan nih ya. Jadi itu contoh lah, contoh dari scan yang contoh. Jadi tanda orang munafik jika berjanji tidak menepati. Hati-hati, janji itu adalah hutang ya teman-teman semua. Celaka orang yang berjanji namun nggak ditepatin. Itu disebutkannya seperti itu. Berikutnya, tanda keempat orang munafik apa? Kalau berselisih, dia berbuat zalim. Zalim itu jahatnya luar biasa. Zalim ya. Eh, jadi kalau dia berselisih, maka yang dia lakukan adalah berbuat sangat jahat kepada orang lain. Maka itu termasuk ciri orang munafik. Begitu teman-teman semua, tambahan lagi yang ingin saya sampaikan, tanda munafik itu apa sih yang paling mudah? Beda antara lahiriah dengan batinnya. Itu orang munafik. Beda antara lahir dan batin. Makanya kalau dikatakan oleh para ulama, khusyuknya orang munafik itu jasadnya terlihat khusyuk namun hatinya nggak ada kekhusyuan. Itu munafik tuh. Terlihat di luarnya khusyuk namun dalamnya nggak ada kekhusyuan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah berkhutbah di atas mimbar. Beliau pernah mengatakan begini, yang aku khawatirkan pada kalian adalah orang yang berilmu yang munafik. Lalu sahabat bertanya, maksudnya apa orang berilmu tapi munafik? Kata Sayyidina Umar, perkataannya penuh hikmah namun sayangnya dia melakukan kemungkaran. Itu orang munafik. Nggak sama antara lahir dan batinnya. Atau sahabat lainnya, Hudzaifah, ditanyain oleh para sahabat, munafik itu apa? Kata beliau, munafik itu adalah mensifati dirinya beriman namun tidak ada amalan. Mengatakan dirinya beriman, tapi dalam amalnya nggak nampak sama sekali. Uh, Ulama lain menyebutkan orang munafik itu misalnya adalah para laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid. Itu termasuk golongan orang munafik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat sekalian, berkata begini, aku telah melihat bahwa orang yang meninggalkan sholat jemaah bagi laki-laki hanyalah orang munafik. Karena bahayanya meninggalkan sholat jemaah luar biasa. Ada seorang yang sampai didatangkan dengan berpegangan pada 2 orang sampai dia masuk dalam shaf. Jadi ada orang yang buta atau orang yang betul-betul nggak bisa jalan aja, nggak bisa ngelihat, dia sampai harus dipapah demi dia bisa sholat uh, berjamaah di masjid. Masa orang yang sehat nggak sholat berjamaah di masjid? Makanya kata Ibnu Mas'ud, aku nggak melihat laki-laki yang meninggalkan sholat jamaah kecuali dia adalah orang yang munafik. Bahkan, bahkan disebutkan, cukup disebut seseorang memiliki tanda munafik kalau dia bertetangga masjid, rumahnya dekat masjid, namun nggak pernah sholat di masjid. Itu termasuk golongan orang munafik. Seperti itu, teman-teman semua. Kalau kita lihat ya di zaman Rasulullah SAW, itu para sahabat takut bahwa dirinya termasuk golongan orang-orang munafik. Ada seorang sahabat namanya Hanzalah, dari Hanzalah ya. Hanzalah itu siapa? Beliau itu juru tulisnya Rasulullah SAW. Beliau pernah berkata, Hanzalah ini pernah berkata, Abu Bakar pernah menemuiku. Lalu dia berkata padaku, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Kemudian kata Hanzalah, aku rasa aku telah menjadi munafik. Lalu Sayyidina Abu Bakar ketika mendengar hal tersebut, beliau berkata, Subhanallah, kenapa ya Hanzalah? Kenapa engkau mengatakan bahwa engkau termasuk orang munafik? Kata Hanzalah,
kami jika berada di sisi Rasulullah, kami akan selalu teringat surga dan neraka sampai-sampai kami seakan-akan melihatnya di hadapan kami tentang surga dan neraka. Tapi kalau kami sudah keluar dari majelisnya Rasulullah, sudah keluar dari pengajian, kami bergaul dengan anak istri kami sibuk dengan berbagai macam urusan. Jadi kami lupa itu tentang surga dan neraka. Maka Sayyidina Abu Bakar berpikir dan mengatakan, kami pun begitu. Waktu sama Rasul ingat surga dan neraka, tapi kalau udah kembali ke dunia, kembali bergaul dengan anak istri dan urusan dunia, lupa tentang surga dan neraka. Kemudian akhirnya Hanzalah dan Sayyidina Abu Bakar ini datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami berada di sisimu, kami ingat pada surga dan neraka sampai-sampai seolah-olah neraka dan surga itu ada di hadapan kami. Tapi kalau kami meninggalkan majelismu, kami sibuk dengan urusan dunia, kami pun lupa dengan hal tersebut. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi Rabb yang jiwaku berada dalam tangannya. Seandainya kalian mau continue, mau istiqamah dalam beramal, sebagaimana kalian saat berada dalam sisiku, kalian terus berusaha untuk mengingatnya continue, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidurmu dan sampai di jalan. Engkau akan dibersamai oleh para malaikat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangnya. Jadi Rasulullah minta berusaha untuk istiqamah, walaupun tidak mudah. Ketika engkau istiqamah, engkau akan mengingat terus apa yang sudah diberikan nasihat di majelis, maka mudah-mudahan engkau terus bersama dengan para malaikat-malaikat. Di sini kita bisa lihat orang-orang saleh seperti beliau-beliau ini saja itu khawatir bahwa diri beliau-beliau tertimpa kemunafikan. Padahal Hanzalah dan Sayyidina Abu Bakar itu orang yang sangat mulia. Apalagi dengan kita teman-teman semua. Itulah sifat para nabi, para orang saleh yang mereka takut tertimpa kemunafikan. Ada yang berkata, aku telah mendapati 30, dalam hadis riwayat Bukhari ya, disebutkan, aku telah mendapati 30 orang sahabat Nabi dan semuanya khawatir bahwa dirinya tertimpa kemunafikan. Jadi justru orang soleh itu berpikir, aku ini termasuk orang munafik gak ya? Kok di pengajian kayaknya semangat banget, udah denger ilmu kayaknya soleh banget, akunya tuh jadi pengen berubah. Tapi ketika udah kembali ke rutinitas, lupa lagi. Jangan-jangan aku termasuk orang munafik gitu. Nah itu sebenarnya bagus perasaan begitu, yang membuat kita gelisah sehingga kita akan berusaha untuk mengingat apa yang sudah kita dapatkan dalam pengajian kita, teman-teman semua. Ya, uh, ada perkataan dari Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditanya, apa yang engkau katakan pada orang yang tidak khawatir pada dirinya kemunafikan? Kan ada orang yang santai-santai aja, nggak berpikir aku ini munafik, guys, santai-santai aja. Kata Imam Ahmad, apa ada yang merasa aman dari sifat kemunafikan? Kalian ngerasa aman dari sifat kemunafikan? Kalian yakin bahwa apa yang kalian tampakkan zohir batin itu sama? Kalian yakin perbuatan kalian itu betul-betul sempurna, betul-betul lurus lillah karena Allah? Justru orang-orang saleh itu ada perasaan, yang jangan aku munafik ya. Apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan, kadang-kadang aku nggak jalanin. Terkadang ibadahku nggak sesuai dengan uh, apa yang sudah aku ketahui misalnya. Jadi justru kalau kita ngerasa bahwa diri kita jangan-jangan ada nih di dalam diri kemunafikan, itu hal yang bagus, pertanda teman-teman semua bahwa kita masih berpikir bahwa ada yang kurang dalam diri kita yang harus kita perbaiki. Gitu ya.